Partai Masyumi Reborn dideklarasikan di Jakarta untuk kembali meraih kejayaan Partai Islam di kancah politik nasional. Ya, namun sejumlah politikus mengingatkan bahwa membentuk partai politik tidak terlalu susah. Namun untuk menjadi besar dan bisa masuk ke parlemen bukanlah perkara yang mudah. Apakah benar demikian pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Mas Hanta, Anda melihatnya bagaimana ketika pada tahun 50-an itu sudah sukses Masyumi kala itu. Tapi kalau sekarang dibangkitkan kembali, apakah tetap bisa Mas untuk merangkul semangat Islam yang saat ini sudah ada mungkin replikanya di beberapa partai Islam yang ada di Indonesia? Ya, tentu saja konteks politiknya berbeda ya. Betul, tidak bisa dipungkiri Masyumi ada salah satu kekuatan politik besar di tahun 55. Tetapi dinamika politik hari ini tentu tidak bisa disamakan dengan tahun 55 yang lalu. Karena itu saya kira harus kita bedakan, ada beberapa karakter atau kelompok partai. Kalau satu, partai yang berbadan hukum. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Saidi, Babe, tentang persyaratan administratif. Yang kedua adalah partai peserta pemilu. Dan ini juga lebih ketat lagi nanti secara administratif untuk unggul, untuk bisa menjadi peserta dan peserta pemilu. Dan tantangannya kepengurusan seterusnya, tadi Babe juga menyinggung itu, Pak Arsul Sani juga. Yang ketiga, nah ini yang sangat menentukan adalah partai parlemen yang lolos di parlemen. Nah jadi catatan sebelum masuk ke Masyumi, kita buka sedikit rekam jejak pemilu di era reformasi. Partai-partai Islam sempat lahir tahun 99 itu yang berbasis Islam dan berideologi Islam secara jelas itu ada PAN, PKB, P3 tentu yang lama ya, PAN, PKB, kemudian PKS dan PBB. Kemudian pada tahun 2004 itu tidak memunculkan partai Islam baru meskipun ada yang lahir. Hanya Partai Demokrat, partai nasionalis, partai tengah yang muncul di tahun 2004. 2009 tidak ada juga yang lolos ke parlemen, itu muncul partai baru namanya Gerindra dan Hanura. Partai Islam praktis tidak ada yang lolos. Kemudian pada 2014 partai yang baru yang lolos ke parlemen hanya Nasdem satu-satunya, partai yang lain itu tidak ada, termasuk partai Islam. Terakhir pada 2019 yang lalu, tidak satu pun partai, baik yang berbasis masa Islam maupun dari kelompok nasionalis atau partai tengah, itu tidak berhasil. Artinya, poin yang ingin saya sampaikan, itu sangat berat sekali untuk menjadi partai di parlemen saat ini. Ini harus menjadi tantangan bagi Masyumi yang akan muncul dengan berbagai macam. Tentu kita tidak bisa mengatakan ini sebuah hal yang kemunduran demokrasi. Tidak, semua punya hak untuk mendirikan partai. Cuma saya ingin memberi catatan betapa beratnya untuk menjadi partai di parlemen. Karena itu yang harus diperhatikan dua hal. Satu, giroh umat untuk mendirikan partai ini bagus. Untuk menjalin aspirasi dari gerakan moral menjadi gerakan politik, itu betul Pak Arsul juga katakan tadi, Pak Babe juga. Saya kira penting karena instrumen untuk menggapai kekuasaan, di mana kekuasaan dijadikan alat untuk mensejahterakan rakyat, menjalankan, menunaikan konstitusi dan sebagainya, poinnya positif. Tetapi di sisi yang lain, ada hal yang ya saya kira realistis juga. Selain giroh mendirikan partai, semangat untuk persatuan partai-partai Islam juga penting. Ini yang menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita bedah, perolehan partai dukungan kepada partai Islam itu tidak pernah lebih dari 40%. Kalau tidak pernah lebih dari 40%, artinya ceruknya kan berebut di sana. Kita lihat sekarang PKS, kemudian temannya Gelora mendirikan. Ada potensi PKS akan tergerus juga misalnya secara infrastruktur. Sebelumnya PKB dan P3 juga punya irisan mungkin sedikit banyak. Kemudian PAN dengan Pak Amin mendirikan Partai Umat, mungkin ada irisan jelas. Nah sekarang kita kaitkan misalnya Partai Bulan Bintang yang Pak Yusril dikaitkan dengan Masyumi. Mungkin juga tidak bisa dielak. Artinya apa? Kalau kemudian kekuatan Islam ini hanya berebut pada ceruk yang sama, itu hanya mengurangi P3, mengurangi ini, artinya itu wadah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam juga tidak meningkat saya kira. Nah ini saya kira Babe juga punya pengalaman. Beda ketika misalnya dulu ada Masyumi dan NU, itu kuat sekali kekuatannya. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh partai-partai atau gerakan politik yang berbasis Islam itu memikirkan situasi hari ini beda dengan tahun 55. Yang harus dipikirkan sekarang persoalan kekuatan partainya. Brand partainya apa tadi kata Pak Arsul Sani. Tema besarnya apa? Figurnya ada atau tidak? Ada partai yang besar berawal dari figur seperti Pak SBY. Tapi ada yang infrastruktur partainya kuat seperti selain Golkar ya, ada PKS dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan. Yang kedua adalah mesin politiknya, jaringannya.
jaringan organisasi yang digunakan, betul, Masyumi tentu punya figur-figur. Tapi figur utama menjadi magnet elektoralnya perlu dipikirkan. Ditambah yang ketiga, isu-isu strategis. Apa yang harus dimunculkan dengan munculnya partai baru ini, dan satu ada kekuatan ini menarik logistik. ini. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda, menjawab pertanyaan menggantung tadi. Partai Masyumi Reborn ini kan dideklarasikan kembali oleh tokoh dari kami. Nah, kalau menurut Mas Hanta, kalau berbicara soal ketokohan yang bisa mendongkrak salah satu parpol, siapa tokoh yang harus didorong, Mas Hanta? Nah, ini pertanyaan yang sangat menukik. Ini poinnya ini. Kalau ternyata kami ini, kemudian ketua umumnya atau figur utamanya, saya misalkan saja ini ya, Pak Ridwan Saidi, Pak Arsul, misalnya Pak Gatot Nurmantio menjadi simbol utama, kemudian beliau elektabilitasnya sebagai capres sangat tinggi, maka prediksi saya, kami atau Partai Masyumi ini berpotensi besar menjadi partai baru yang besar. Tidak hanya lolos di parlemen, tapi bisa fenomena Demokrat terulang. Kita ingat Demokrat ketika SBY mendirikan, di saat yang sama SBY menjadi capres. Pada saat itu berhasil 7%. Nah, di Indonesia itu partai ID, orang teridentifikasi, tingkat kesetiaan merasa dekat kepada partai kan rendah. Saya mengistilahkannya figur ID tinggi. Nah, kalau orang merasa teridentifikasi kepada figur, kalau kemudian ini dilengketkan, ada figur yang kuat, saya kasih contoh, tapi figur kuat itu tidak hanya kuat di internal partai, tapi juga di eksternal, dia menjadi capres kuat, maka prediksi saya, termasuk P3 misalnya, ini Pak Arsul, mohon maaf, misalnya tidak ada ketua figur kuatnya menjadi capres. Sementara partai baru ini ada figur capresnya yang kuat. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi partai lama, dan partai baru ini berpotensi menjadi partai, ya saya tidak mengatakan partai besar, tapi partai menengah yang lolos parlemen. Karena digeret oleh, terdongkrak oleh magnet elektoral si figur yang kuat tadi. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor. Tentu ada faktor jaringan, Masyumi jaringan sangat panjang sekali. Kemudian ada faktor mesin-mesin politiknya, ada faktor logistik dan sebagainya. Nah, poin yang paling penting yang saya katakan tadi adalah figur. Kenapa Demokrat bisa bertahan pada saat itu kemudian di pemenang pemilu pada 2009, kalau tidak salah, ya 2009 itu 20 sekian persen, 20,8%, faktor SBY tidak bisa dihindari. Kemudian Gerindra juga ada figur Prabowo Subianto. Sebelumnya, sebelum menjadi lenyap ya, Pak Wiranto juga pernah hanura. Artinya, cara yang paling instan, cepat untuk mendirikan partai menjadi besar itu dalam konteks Indonesia hari ini harus ada figur kuat. Jangka pendek ya, saya ulangi. Tapi jangka panjang harus membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang kuat. Contohnya ada Golkar dan PKS. Dia tidak bergantung pada figur. Boleh ganti ketua umumnya siapa, dia tetap di angka-angka lebih kurang gitu. Tapi kalau ingin cepat besar, ada contoh seperti Demokrat. Nah, bisa jadi berawal dari figur kuat, kemudian partai baru ini muncul dan bisa dibangun partai setelah itu. Saya kira itu menarik pertanyaan tadi. Apakah kalkulasinya hanya sekedar faktor figur? Karena kalau figur hanya mementingkan kelompok tapi tidak bisa berkoalisi dengan partai basis nasionalis, rasanya bisa seperti apa ke depannya, Mas Hanta? Iya, betul sekali. Dan nah, karena Pilpres itu ceruknya luas, memilih semua, betul sekali. Bedanya tantangannya ya, Pak SBY kan mendiri partai tengah. Nah, bagaimana trennya? Kalau kemudian ceruk itu terbatas pada kelompok Islam saja, nah apakah Pak Gatot atau siapapun lah nanti yang diusung menjadi capres dari kelompok kekuatan baru ini misalnya, itu juga harus merangkul semuanya. Kelompok-kelompok yang lainnya membangun itu, karena pemilih itu tidak boleh seorang capres itu satu partai. Jadi dilema, apakah ingin memenangkan pilpres atau memenangkan pileg? Kalau memenangkan pileg, ya tadi bisa sejalan membesarkan partainya, figur dan seterusnya. Tapi yang paling penting menurut saya, kalau ingin memenangkan pilpres, koalisinya diperlebar. Kalau spektrum ideologi itu kan kalau kita mengistilahkan Islam itu kanan, kemudian ada tengah, di ujungnya ada kiri tanda petik ya, bukan ekstrem kiri ya Babe ya, maksudnya bukan secara ideologi Pak Arsul. Kelompoknya di kanan paling ujung itu kan ada PKS, kemudian digeser sedikit ada PAN, PKB dan P3. Di tengah-tengah itu ada Nasdem, Golkar dan lain sebagainya. Nah, Masyumi mau masuk kemana itu ceruknya? Apakah kelompok PBB atau kan geser di kanan tengah atau di tengah-tengah kelihatannya, atau kalau PKS kan kanan-kanan tuh. Lahirlah Gelora mau main di kanan tengah atau tengah kanan, kira-kira gitu. Kemudian Pak Amin justru kebalikan dengan PAN dengan Pak Zulkifli Hasan itu agak ke tengah. Pak Amin mau tarik ke kanan ke kekuatan umat. Nah, poin saya itu yang harus diambil dari ceruk ideologis. Tapi pemilih kan lagi-lagi bukan hanya soal berbasis ideologis, pemilih sosiologis. Ada juga pemilih rasional.
harus ada dimainkan isu-isu apa yang kita tunggu dari Masyumi ini tentang isu-isu rasional, isu-isu strategis tentang kesejahteraan, solusi dan sebagainya. Dan satu lagi pemilih psikologis, pemilih milenial, pemilih muda itu besar jumlahnya. Nah, harus ada strategi, mau Masyumi atau partai apapun ke depan yang pemilih masa lalu kan semakin hilang, pemilih baru dengan pemilih milenial makin banyak. Bagaimana strategi untuk merangkul, mengambil ceruk pemilih milenial juga menjadi tantangan. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, jadi tampaknya kalau dari asumsi seorang politikus tidak ada harapan begitu untuk Masyumi Reborn ini. Menurut Anda bagaimana? Ya, betul. Tantangannya kalau kemudian katakanlah diangkat oleh seorang, muncul nama, kemudian dia ingin menjadi capres pun ada tantangan, betul kata Pak Arsul Sani. Karena harus membangun koalisi. Seperti apa aturan Pilpres misalnya tetap 20%, itu berat sekali. Beda dengan era Pak SBY kan juga pada saat itu ada temannya Pak PBB dan PKPI ya kalau nggak salah, sudah cukup pada saat itu 3 partai. Kalau sekarang tidak ada perubahan memang berat. Artinya itu ada hal yang berbeda ya, hal untuk menjadi capresnya. Tadi yang saya istilahkan kalau kemudian dia berhasil menjadi capres, dia merepresentasikan, tapi betul belum tentu partai-partai lain yang mau gitu. Itu tantangannya. Tapi kalau misalnya hanya muncul sekedar partai tadi, Babe juga sudah menyampaikan beberapa cerita beliau juga tidak bersedia, kemudian Pak Amin juga ada rencana mau bikin dan seterusnya. Artinya saya belum melihat ada faktor yang kuat untuk melihat kemungkinan Masyumi ini akan menjadi kekuatan yang kuat gitu, potensi menjadi kekuatan yang kuat. Belum ada potensi itu, tanpa kita tetap menghormati peluang-peluang. Karena seperti saya katakan tadi, untuk menjadi partai itu kemarin di luar partai Islam ya, di pemilu terakhir saja ada PSI yang ingin merangkul anak muda, kemudian ada Perindo, itu begitu masifnya, itu tidak lolos masuk ke parlemen yang 4%. Nah, tantangan terberat bagi partai-partai, tidak hanya Masyumi, tapi juga Gelora, tapi juga misalnya jadi Pak Amin mendirikan Partai Umat, adalah tadi, kalau sekedar menjadi partai berbadan hukum, lolos. Yang kedua, partai peserta pemilu mungkin iya, tapi partai parlemen, ini yang harus kita lihat regulasinya. Nah, kalau itu yang terjadi memang tidak bisa menjadi tantangan terlalu mengancam bagi PKB P3. Kalau P3 itu yang mengancam P3 menurut saya Pak Arsul Sani bukan Masyumi, tapi Partai Kebangkitan Bangsa. Ceruknya di situ. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda.